Ya, selamat pagi. Kalian dikasih ilmu yang cukup menarik dan sedikit bermanfaat juga enggak kalian tonton ya. Saya tunjukkan ini aja. Kami mau proses ngukur tangki. Jadi kemarin kita ada ngukur tangki juga di dok sana itu ya. Nah, hari ini kita ngukur tangki di Pelayaran Barimas Kalimantan. Nah, ini sebenarnya tugas saya ya. Mereka ini teman-teman saya yang bantu saya di SDC, tapi ini kerjaan ini sebenarnya tugas saya ya. Jadi tapi saya minta bantu mereka. Artinya apa? Mereka enggak gajian, enggak bayaran. Ya Lil ya. Nah, itu Cak Kolil itu. Kerja bakti. Kerja bakti. Ya wes lah. Tak tunjukin prosesnya apa saja pengukurannya dan ya kalian jangan tanya macam-macam lah ya. Pokoknya hari ini enggak ada pengetahuannya apa-apa, hanya saya tunjukkan kegiatan kami aja. Selamat menyaksikan. Ya wes, kita akan masuk ke tangki sebelahnya ya. Ini kita sudah sampai tangki 3P ya. Tadi 1P, 2P, 1S, 2S, 3S sudah. Ini kita mau masuk ke tangki 3P. Nah, ini perlu kalian tahu manhole-nya bulat ya. Dan ini nutupnya seperti biasa, ditarik ke belakang. Kemudian dikencengin pakai ini. Lalu di sini ada kontrolnya ya, ada kontrolnya. Untuk kontrol, ya kontrolnya itu mungkin digunakan sesekali saja karena kapal ini sebenarnya tidak perlu dikontrol muatannya sudah penuh berapa tidak perlu karena kita ada masang high level alarm. Nah ini di tangki ini ada high level alarm itu, jadi itu sangat ya nanti juga diakses disegel ya ini ya, karena ini bisa menjadi akses penggelapan penggelapan minyak. Oke, kita akan langsung masuk. Oke ya, kita masuk tangki. Bismillah. Wih. Hah? Kenapa? Oh enggak lama, sebentar aja. Boleh. Oke. Kita masuk tangki. Meriang. Ya. Wih. Nah, itu daun tangki ya. Suaranya nah itu saya udah berada di dalam tangki ya. Nanti akan coba saya tunjukkan sekilas. Jadi teman-teman sedang melakukan pengukuran. Kita ukur panjang, lebar, tinggi seperti biasa. Panjang, lebar, tinggi. Udah selesai dah. Jancu, saya tak cuk. Ya wis. Udah selesai nih Pak. Kita pindah ke tangki sebelahnya aja lah ya. Nanti saya jelaskan di tangki sebelah. Oke. Ayo, munggah yuk. Wis mari yuk. Ngenteni apa? Pipa sounding. Ya wis. Tang, gelap loh, gelap. Nanti di tangki sebelah saya tunjukkan apa namanya semuanya ini ya. Oke. Nah, itu sambil teman-teman melakukan pengukuran di sana, saya coba tunjukkan di dalam tangki ini ada apa saja. Nah, jadi konstruksinya seperti kalian tahu di sini ada habim. Yang pertama yaitu mungkin konstruksinya memanjang ya, deklong. Untuk teman-teman subscriber saya yang lama-lama udah tahu karena ini saya rekam dari mulai peletakan lunas sampai mau lonceng ini, bahkan nanti sampai setelah lonceng ya saya tunjukkan di YouTube. Itu siku-sikunya dan sering saya bilang ini bukaan, setiap bukaan dia harus ada plat strip ini. Ya, wajib ada plat strip itu. Lalu di sini sistemnya ada dua. Jadi ada kapal-kapal yang sistem bongkar muatnya itu menjadi satu pipa. Kalau ini dua. Jadi ini pipa hisapnya ada swing check valve. Artinya pipa ini tidak bisa dibuat loading karena di situ ada swing check valve atau ada klepnya. Nah, kita pipa loadingnya atau pipa isinya ada sendiri. Nah, untuk pipa isi wajib sampai ke bawah. Tujuannya udah sering saya sebutkan yaitu supaya pada saat penuh permukaan cairan itu tenang dan soundingnya bisa akurat. Kemudian di samping itu juga dia wajib dikasih manhole ya. Nggak wajib juga sih, cuma sebaiknya dikasih manhole. Apa manhole? Kok manhole apa? Elbow, jangkrik. Elbow, Cuk. Ya, dikasih elbow. Ya. Kemudian di sini konstruksi memanjang bagian lambungnya ya. Dan ini ada diamond, sebenarnya diamond ini. Tapi ya untuk mengirit pekerjaan kemarin kita nggak potong diamond. Ya, ini potongan dari manhole floor yang ada di bawah. Kita pasang di sini ya. Itu konstruksinya memanjang.
seperti biasa. Di situ ada scallop. Kemudian ini pipa sounding. Nah, untuk pipa soundingnya kalian wajib kasih ini. Nah, ini untuk proses pengukuran ya. Saya lanjut dulu proses pengukuran. Selain pengukuran panjang, lebar, tinggi, pengurangan ini harus diukur. Karena ketika loading dan ini tertutup valve-nya, maka di sini dianggap kosong. Di pipa ini, pipa hisap ini dianggap kosong, sehingga dia bisa menjadi pengurangan dari volume tangki ini. Begitu juga dengan pipa yang memanjang ini ya. Itu. Kalau yang ini tidak, ini karena cairan bisa masuk sampai ke atas sana. Nah, ini adalah blower untuk double bottom. Jadi double bottomnya aksesnya di sini, ada terang di depan itu. Wes bro, panjang lebar udah ya. Ada terang di sini untuk masuk double bottom. Nah, kemudian blowernya ini sama, kargonya juga gitu. Ini akses untuk orang keluar masuk ya. Kemudian kita ada sediakan lubang blower di pojok sini. Nah, suaranya itu gerbok. Nah, ini lubang blower ya. Jadi ketika kamu masuk dari sana ya, blowernya dari sini, jadi tidak mengganggu. Soalnya kadang-kadang bukan kadang-kadang, kebanyakan 98% tongkang-tongkang itu manhole-nya cuma satu ya. Akses untuk masuk juga untuk blower, jadi sangat kerepotan kalau misalnya mau itu ya. Oke. Ini menjadi pengurangan, pipa itu menjadi pengurangan, dan ketinggiannya juga harus diukur ya, ketinggian pipanya segala macam. Kemudian senta itu juga, lalu habim ini juga menjadi pengurangan juga ya teman-teman di sini. Nah, itu diukur itu ketinggiannya itu. Ya, Bre. Segini. Waya masih. Sing tenggek. Ya wes. Itu saja. Ini tangki yang sebelah kiri atau port side, makanya di situ halus. Konstruksinya di sebelah sananya, di sisi yang starboard. Kemudian ini ada lubang untuk high level alarm ya. Nah, itu ada pipa untuk high level alarm. Dia berfungsi ketika muatannya 80% dan 90% dia nyala. Itu. Jadi lubang pengintip tadi itu sebenarnya tidak perlu. Lalu pipa sounding. Pipa soundingnya kalian harus lubang-lubang seperti ini. Nah, ini bisa juga untuk teman-teman yang vetting ya, vetting plus. Kalian bisa saksikan video ini untuk membuktikan bahwa kapal-kapal kami pipa soundingnya kami kasih lubang-lubang seperti ini. Tujuannya apa? Supaya permukaan cairannya itu sama dengan permukaan di luar. Udaranya terbuang, tidak terperangkap. Kemudian di bawah dikasih doubling ya. Doubling itu, dan ketinggiannya nanti ini kita ukur juga. Ini tidak dilas ya, ini cuma ditempel aja supaya dia tidak gerak. Dan ini harus lurus dari kanan kiri, depan belakang dia harus lurus. Dan letaknya ini berada di diagonal atau tengah panjang dan tengah lebar. Tujuannya yaitu supaya koreksi trimnya kecil ya, jadi tidak bertengkar karena menentukan trim berapa seperti itu. Oke. Jadi nampaknya kalau kita lihat dari pojok seperti ini. Ada siku, ada habim, ada siku diagonal, segala macam. Oke. Itu sama kali bro. Penambahan. Nah, karena dia ada belmut atau ada itu ya, bilga, itu kita harus tambahkan. Jadi cairan kalau diisi dia pasti akan ada tambahan di situ dan dikurangi dengan volume swing check valve itu. Ya. Kemudian yang kecil ini stripping. Ya, stripping. Dia berfungsi untuk menghisap sisa minyak yang di dalam kotak ini. Jadi tidak ada sisa minyak untuk masuk ke can dan dijual ke pengepul. Ya, tapi mudah-mudahan lah ya teman-teman amanah di laut. Oke. Nah, jarak pipa sounding juga kita ukur. Itu untuk koreksi trim. Oke. Dari center ya bro. Oke. Ya wis. Dan ini perlu kalian tahu ya, warnanya putih ya. Jarang sekali ada cargo oil tank, terutama tongkang ya. Kalau tanker sih mungkin masih ada. Kebanyakan tanker ya mungkin dicat. Ini meskipun tongkang tapi kita cat 3 lapis, 3 layer semuanya ini. Primer, second sama top. Top coatnya dia warna putih ini. Ya, top coatnya dia warna putih. Nah,
itu ya. Jadi ini catnya 3 lapis. Bukan hanya ruangan kargo ini, di double bottom juga kami cat 3 lapis. Oke. Ya wes ya, udah pada keluar. Nah ini teman-teman yang bantu masang blower ini. Makasih Mas ya. Itu si Pepep itu ngapain kamu Pep? Oke, kita lanjut ke tangki sebelahnya. Nah ini loh maksud saya Rek. Ketika kalian mau masuk tangki yang sebelah situ, ya, maka blowernya di sini. Jadi tidak mengganggu. Jadi akses keluar masuknya itu dia bebas, ya bebas. Nah ini, ya, akses keluar masuknya bebas. Nah seperti itu. Istirahat saya lah. Ben dihisap 4. Saman melbu P aku melbu S ya. Saman melbu P aku melbu S. Karo cukileng cukileng sileng. Ya wis, ndak ono pengetahuan apa-apa rek wong kon dikeki video sing apik ya ora mbok tonton, mbok jarno. Hah, ngombe sik lah, Cuk. Hah? Lah ya istirahat sik. Wah, ini Pak Aleng ini. Ada yang nyari Pak Aleng? Ini Pak Kampes. Apa? Salim dah? Salim Pak Aleng. Salim. Senior. Senior. Ya wis. Ini udah sering saya tunjukkan kemarin apa ini, apa itu PV valve, apa itu keran-keran udah. Kalian bisa nonton YouTube-nya di videonya di YouTube. Dan ini kalau kita ketok dia bunyi. Nah, itu. Ya, bunyi ya. Nah, itu artinya dia ada bandulnya masih bagus, tidak stuck. Ini Cak Pep ini. Ayo Pep, masuk Pep. Monggo. Ayo masuk yuk. Ya, kita masuk dulu ya. Ya wes rek ya. Les-les sik. Ngombene anu. Rokoke lho, Cuk. Rokok gak tawa-tawa jangkrik. Ya wes tak mlebu sik aku. Oke ya, saya lanjut ke tangki sebelahnya. Nah, itu ada Pak Aleng. Saya cuma berdua aja sama Pak Aleng ngukurin ini ya. Pak Aleng sedang melakukan pengukuran dan saya yang catat. Nanti kita lihat apa aja yang perlu dicatat di situ. Udah. Lanjut. Ya wes, bentar. Ya, kita catat di sini. Panjang, lebar, tinggi. Ya. Ini ada terang di sana itu. Ada terang. Kemudian panjangnya kita L1, L2, L3. Ya, lebarnya. Kemudian pipa sounding. Kemudian dari sini lalu ada pengurangan ini. Oke, kita catat ya. Nah, seperti itu ya. Oke, biar pipa sounding dari tengah. Sama. Nah, kalau yang di sini dia ada siku-sikunya yang di sekat tengahnya. Karena yang di sebelah sana tadi tidak ada. Nah, tidak mungkin sikunya dipasang kanan kiri kan ya. Nah, itu. Ini ada sebenarnya diamond plate tapi dia jadi apa itu nah? Dari circular plate bukan diamond. Oke, sama di sana juga lambungnya. Lalu itu senta, namanya senta atau stringer. Ya, senta. Sering sekali saya tunjukkan itu. Oke. Nah, itu web frame, deck beam. Deck long itu dinal, side long itu dinal. Dan ini habim atau pilarnya dari habim. Berapa leng? 3761. Dari itu ya? Dari sana, dari tengah. 3761. Terus? Panjang 3984. Oke. Wes. Ini tambah itu leng, ada 2 dia. 29 tambah ini. 6 in 29 di berapa tadi? 340 ya? Iya, tingginya 340 tadi ya, yang bawah itu ya. 340 ya. 340 dari bottom, inner bottom maksudnya. Terus itu yang tinggi 1200, tingginya 1200 di ketinggian 900 ya. 900 dari bottom. Oke. Kok dicoret-coret, Pak? Gak apa-apa ya. Ya wes. Sama, Leng? Sama ya? Ya wes. Oke. Sip.
Ini juga sama, semuanya sama. Dan detail ini saya punya. Konstruksinya saya punya detailnya. Ini buang leng, nanti kena itu hisap. Guys, kita foto ini ya. Tingginya udah dicatat, hanya udah. Oke. Nah, langsung ada yang nanya ya di TikTok itu, teman-teman nanya, "Pak, kenapa enggak di blow aja? Kenapa dihisap gitu ya?" Sama saja Mas, mau di blow mau dihisap sama saja, karena di sini yang dipermainkan itu, yang diperhitungkan adalah debit. Debitnya si blower ini berapa meter kubik per jam dia bisa memindahkan itu udara yang ada gasnya di dalam itu ya. Dan kalau dihisap juga sama, tergantung debitnya. Oke. Dan kok tidak ada gas detektor, Pak? Udah dipakai sama Pak Eksan tadi, kita sebelum masuk di tes menggunakan gas detektor, dan karena kebetulan kapal ini baru, maka cuma dipastikan cuma bau cat aja. Ya wes, satu aja, Bro. Wes. Hah? Boleh. Oke ya. Oke lah ya, kita coba ya bedanya apa di dalam antara di blow dengan suction. Ya, sekarang kita balik. Nah, itu. Sekarang dia di blow. Nanti saya akan masuk tangki melalui manhole itu, kita akan lihat kalau di dalam tadi sih agak anget-anget gimana gitu ya, tapi masih dingin. Nah, kita lihat yang pakai blow ini. Apakah ada beda, lebih anget atau lebih dingin, kita akan lihat di dalam. Oke, kita langsung masuk ke tangki itu. Nah, ini blowernya ngeblow ya. Rasanya di bawah blower ini memang adem. Tapi ketika saya jalan ke sini menjauhi blower, itu agak panas. Ya, agak panas. Sama tadi ketika dia suction, maka yang adem di sini. Karena anginnya masuk dari sini. Ya, karena anginnya masuk dari sini, makanya di sini adem. Nah, sekarang kebalikannya, anginnya ini niup ke sana, ya hawa panas keluar dari sini, maka di sini agak hangat. Di sananya adem. Ya, pokoknya hisap maupun blow sama saja, Mas. Tapi untuk kalau misalnya kamu tidak ada ininya, tidak ada dua manhole gini, sebaiknya sebelum masuk itu dihisap dulu. Karena khawatir di dalam ini ada gas yang beracun ya. Jadi dihisap dulu, nanti pada saat udah bersih, udah diberi gas detektor udah tidak nyala, maka boleh kamu blow ke dalam. Seperti itu, Mas. Kita lanjut ngukur dulu ya. Oke. Ya wes ya, itu saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan kalau kalian mau lihat detailnya kapal ini, silahkan scroll ke bawah. Banyak sekali video-video saya ngupload, mulai dari peletakan lunas, nata balok-baloknya itu saya ada upload di YouTube ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang dari SDC sudah membantu. Dan di dalam masih ada 2 yang masuk ya, karena lagi ngukur slop tank. Dan matur suwun teman-teman sudah nyusun blower. Mudah-mudahan sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.